Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iketep Bagus Purmajaya. NIM saya 2301010082. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi pemrograman Python dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Langsung saja, untuk materi yang pertama itu ada modularisasi, yaitu modules dan package. Modules ini merupakan sebuah file yang isinya itu kode atau fungsi. Sedangkan package adalah satu folder yang isinya dari beberapa modul atau file. Kemudian sini ada contoh codingannya, yaitu contoh di sini yang saya buat itu yang mana dua file, yang mana satu filenya itu merupakan suatu modul yang isinya rumus yang kemudian akan diimport ke dalam file yang kedua yang akan di sana dijalankannya. Langsung saja ke jadi sini itu ada file hitung yang mana berisikan rumus atau codingan yang akan dijadikan modul yang akan diimport ke dalam hasil. Jadi di sini itu nah ini dia merupakan punya langkah untuk mengimportkan modul ke dalam file lain. Jadi ketika saya jalankan, dia akan menggunakan rumus ini untuk menghasil berdasarkan angka yang sudah dibuat. Nah, ketika saya buat, dia akan menghasilkan ini. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada variabel scope. Variabel scope ini menentukan apakah variabel bisa diakses secara global, yang mana bisa digunakan di semua file atau hanya lokal, atau variabel lokal yang hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu saja. Langsung ke codingnya, itu ada variabel scope. Nah, jadi di sini tuh diberikan variabel name yang berisikan John. Jadi name ini merupakan variabel global yang mana bisa digunakan di semua file. Di sini bisa, di dalam fungsi bisa, di luar fungsi juga bisa. Nah, sedangkan today ini merupakan variabel lokal yang mana hanya bisa digunakan di dalam fungsi greet ini saja. Ini kan ini variabel global. Ketika dijalankan, nah dia akan bisa. Namun ketika kita memasukkan variabel today ini yang mana harusnya bisa digunakan hanya bisa digunakan dalam fungsi greet ini, tapi ketika digunakan di luar fungsinya maka dia akan error atau is not definite, tidak terdefinisikan. Nah, dia akan error. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada special names. Jadi special names itu atau variabel special ini itu beberapa variabel spesial yang mana dapat diakses secara global, yang mana penulisannya diawali dengan double underscore dan diakhiri dengan double underscore juga. Yang kali ini saya akan menggunakan variabel spesial, yaitu file, yang mana di sini itu digunakan untuk menampilkan patch atau tempat file itu. Jadi di sini saya mengimport hitung, yang mana hitung ini itu modul dari hitung ini itu saya import ke dalam file special name untuk digunakan. Jadi ketika saya dijalankan ini, maka dia akan menampilkan patch-nya dari si special name ini. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada class dan objek. Jadi class itu ibaratnya seperti kanvas atau blueprint, sedangkan objek itu ibarat dari desain yang ada dalam kanvas atau blueprint itu. Jadi sini ada class, yaitu go, dan objek atau atribut food, yang mana food ini merupakan atribut dari go.
Jadi di sini diberikan sebuah objek C yang mana itu sama dengan go dari kelas go. Yang kemudian untuk memanggilnya itu dituliskan atribut dan atributnya. Jadi ketika dijalankan dia akan menampilkan trace ini. Ke materi selanjutnya itu ada konstruktor. Jadi konstruktor ini itu yang kali ini menggunakan init yang digunakan untuk menginisialisasikan atribut saat objek dibuat. Konstruktor. Nah, ini contohnya itu diberikan kelas animal dan fungsi definite yang mana parameter itu self, name, age, yang mana x ini berisikan unknown atau tidak diketahui. Jadi self name kemudian diberikan fungsi dev info yaitu self yang mana untuk memprintkan dari nama yang isinya nama dari ini kemudian egg dari ini. Nah, ketika dijalankan akan seperti ini. Namun ketika ini egg-nya tidak diisi, dia akan menampilkan si unknown ini. Nah, dia tidak diketahui umurnya. Dia akan menampilkan dari unknown ini. Ini ke materi selanjutnya itu ada instance dan class atribut. Jadi instance atribut ini adalah variabel yang terasosiasi dengan objek, sedangkan class atribut itu terasosiasi dengan class-nya. Jadi mana dia? Instance. Jadi ini diberikan dua kelas, yaitu yang pertama kelas pensil, kemudian kelas pensil dan kelas pen. Kemudian kelas pensil ini diberikan fungsi definite yang mana berisikan parameter self, color, black. Nah, jadi untuk memanggilnya ini itu diberikan sebuah objek yang mana berisikan kelas pensil. Nah, yang dipanggil itu adalah objeknya, berdasarkan objek itu dipanggil, sedangkan yang kelas pen ini dipanggil berdasarkan kelasnya. Jadi dia dipanggil berdasarkan kelasnya ini. Ini langsung jalankan saja. Nah, ini dia akan menjalankannya. Lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada inheritance atau pewarisan, yang mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut atau fungsi dari kelas lain. Langsung saja mana dia inheritance. Nah, ini diberikan sebuah kelas animal yang mana dia akan mewarisi atribut atau fungsinya ke kelas anaknya yaitu dog dan cat. Di sini kelas dog itu mewarisi atribut dari animal yaitu it. Kemudian kelas dog ini diberikan fungsi bark yang mana itu merupakan fungsi yang dia punyai, dan cat ini juga dia punya fungsi tersendiri. Nah, kemudian ketika dipanggil dia dapat memanggil si fungsi yang ada atau fungsi atau atribut yang ada pada kelas animal atau kelas parents-nya. Itu it, dia akan bisa dipanggil. Nah, ini bisa. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada abstract method. Jadi ini tuh jenis metode yang dideklarasikan dengan isi tidak melakukan apa-apa, hanya statement pass saja. Abstract. Nah, ini. Jadi sini diberikan class shape atau bentuk yang mana diberikan fungsi def calc area yang mana akan menghitung sebuah area. Nah, di sini itu tidak mereturn, tidak memberikan parameter fungsi, tapi hanya pas saja. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, dari fungsi tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini tuh kemudian diberikan kelas rectangle yang mana itu merupakan ini
Kemudian diberikan fungsi def init dan parameter self width dan height yang mana akan digunakan untuk menghitung luas dari area ini. Nah, ini jadi fungsi dari abstract method itu sebenarnya metode yang dideklarasikan dengan isi tidak melakukan apa-apa. Ini ke selanjutnya. Nah, lanjut ke data class. Jadi kelas ini didesain untuk menyimpan data dengan modul bernama data class. Jadi di sini diberikan kelas planet dengan fungsi definite dengan parameter self, name, diameter, dan natural satellite dengan self name, self diameter, dan self diantara satelit. Dan di sini diberikan sebuah list planet yang mana berisikan item dari planet-planet dan data dari nama, diameter, dan natural planetnya. Jadi kemudian di sini diberikan fungsi perulangan for p in planet, jadi akan di print seperti ini. Kita jalankan saja. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya itu teknik pemrograman lanjutan. Yang pertama pack dan unpack. Itu ada packing yang pertama, itu operasi pemuatan banyak data ke sebuah data kolektif. Kemudian untuk unpacking itu istilahnya itu bongkar muatan yang mana kumpulan data yang dibongkar kemudian disimpan ke dalam suatu variabel baru. Nah, yang ini itu merupakan packing dan yang ini merupakan unpacking. Nah, jadi yang pertama itu diberikan beberapa variabel dengan data suatu karakter yang kemudian akan disimpan atau akan di packing ke dalam variabel baru yaitu karakter. Nah, nah, yang akan disimpan ke dalam suatu variabel baru. Nah, jadi data-data karakternya akan disimpan ke dalam variabel karakter. Kemudian untuk unpacking itu diberikan suatu list data yang kemudian akan dibongkar, kemudian akan disimpan ke dalam suatu variabel baru. Jadi ketika dibongkar dan dimasukkan ke dalam variabel baru, itu variabel itu jumlahnya harus sama dengan berapa banyak data yang ada. Jadi ketika jumlahnya ada 8, maka variabel baru itu harus ada 8. Ketika dia kurang, misalnya ini kita kurangi, nah kemungkinan dia akan error. Nah, ini ada 9 sedangkan datanya ada 10. Jadi kita jalankan, nah dia akan error karena jumlahnya tidak sama. Namun ketika kita berikan lagi solder 10, maka dia bisa jalan. Lanjut, itu ada pattern matching. Pattern matching ini adalah teknik pencocokan pola menggunakan kombinasi keyword match dan case, yang mana mirip-mirip seperti switch case. Lanjut ke codingnya, contohnya. Nah, ini jadi pertama diberikan variabel yang mana variabel ini untuk menginputkan suatu komen. Nah, jadi match comment. Jadi itu untuk pilihannya itu, jadi case yang pertama itu ketika kita memasukkan komen grid, maka ini akan dijalankan yang mana itu akan dimintai menginputkan sebuah nama yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sini yang akan di print hello name. Kita coba grid. Nah, dia akan meminta sebuah nama Jaya. Nah, dia akan menampilkan hello Jaya. Namun jika kita menginputkan suatu data kosong atau tidak atau underscore yang bukan dari sini, dia akan invalid comment. Contoh, kita pakai underscore. Nah, dia bahkan invalid comment atau tidak ada komennya tidak dikenali. Nah, dia akan invalid comment juga.
Lanjut ke materinya, itu ada datetime. Jadi Python ini nyediain modul datetime yang berisi banyak API untuk keperluan operasi yang mana berhubungan dengan tanggal dan waktu. Jadi Python itu nyediain modul datetime untuk yang operasi yang berhubungan sama data sama waktu, data, tanggal, dan waktu. Jadi ini yang pertama tuh diimportkan modul datetime dari package datetime. Jadi sini diberikan variabel datetime dan ini list datetime yaitu years 2025 ini berdasarkan hari ini. Nah, kemudian di printnya berdasarkan datetime, years, month, dan yang lainnya. Nah, dia akan ambil lagi. Lanjut ke selanjutnya itu ada delete object. Jadi sini itu untuk menghapus suatu variabel, bukan hanya menandai variabel agar nilai kosong, tetapi juga menghapus suatu variabelnya. Jadi itu fungsi ini tidak hanya menandai variabel itu kosong atau non. Jadi juga menghapus sebuah variabelnya, bukan hanya menandai variabel itu kosong atau non. Langsung saja ke delete. Nah, ini sini diberikan kelas person, kemudian fungsi def init dan parameter self name. Self name sama dengan nama. Kemudian sini diberikan juga fungsi def dan ada self yang mana akan memprintkan objek dari memberikan objek self name yang mana ini merupakan nama yang dimasukkan, kemudian is being deleted. Jadi di sini itu juga diberikan objek person yang merupakan yang sama dengan kelas person yang isinya itu Budi. Jadi di sini tuh diberikan fungsi del person. Jadi person ini, objek person ini akan dihapus. Begitu ini dimasukkan dan ini dihapus, maka dia akan menampilkan ini. Dia jalankan. Nah, objek Budi is being deleted. Itu dibilang. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tapi ketika kita ingin tahu benar-benar apakah dia benar-benar terhapus, itu bisa saja kita pakai name, misalnya pakai ini, kemudian print name. Nah, ketika kita ini kan dihada ini kan, nah ada nih Mikasa. Maka ketika dia dihapus, dia name, kemudian print name. Nah, maka dia akan error karena variabel dari variabel name di file ini sudah dihapus. Nah, dia akan name is not defined karena di sini name ini sudah tidak didefinisikan, jadi sudah dihapus oleh fungsi del ini. Lanjut. Nah, itu ada enum, yang mana enum ini adalah nilai konstan yang umumnya disiapkan untuk merepresentasikan data konstan yang konteksnya masih sama. Jadi nah, jadi enum itu berisikan nilai yang sudah konstan yang konteksnya masih sama, jadi tidak berubah. Jadi di sini diimportkan modul enum dari package enum dan diberikan kelas city enum yang mana isinya itu kota-kota yang mana isinya konteks atau nilai itu masih sama, jadi tidak berubah. Nih. Baik, segitu saja mungkin penjelasan dari saya. Sekiranya jika ada salah kata, ucapan atau kalimat mohon dimaklumi. Segitu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.